speed-nya. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke sini ya. Jadi tinggal kita paste aja di sini, kita analisis ya. Nah, ini kita sebagai seorang web development. Nah, ini ya. Ketika nanti kalian di sini ya berkarir sebagai seorang web development ya, yang istilahnya sekarang mungkin nggak nanganin SEO, mungkin kalian nggak nanganin search engine social media marketing ya. Ini kalian tuh fokus ke arah web developer ya, pengembangan web, bikin landing page dan sebagainya. Maka parameter yang harus kalian kuasai itu adalah ini. Baca berapa kecepatan ya, loading speed dari atau tingkat kecepatan dari web Anda ya. Kalau loading speed itu tepatnya bukan loading speed ya, tapi tingkat kecepatan ya, tingkat bagaimana web kita ini tuh termasuk ya cepat di mata Google ya. Nah, dia punya parameter namanya ini PageSpeed Insight ya. Nah, di sini ya kita bisa melihat nih. Kalau di sini merah ya ini lemot istilahnya. Ini sedang, ini baru bagus ya. Nah, jadi nanti ini namanya performance scoring namanya ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat parameter dari sejauh mana performa dari web kita kecepatannya ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih ya, si web yang ini, web yang yang tadi saya paste itu yang ini teman-teman ya. Yang ini, yang nah ini ya. Yang tadi saya tunjukkan pada teman-teman tadi yang dihitung sama ini angka 67 ya, itu adalah ini ya. Nah, ini ya, ini ketika kita buka speed-nya dapat di angka 67 ya. Padahal kemarin ya, ini sebelum sebelum saya optimasi ya, ini speed-nya sangat-sangat ini teman-teman, sangat mengenaskan ya. Itu kemarin tuh speed-nya itu di angka itu awalnya malah 10 ya. Cuma 10 tok itu speed ya. Jadi lemot banget ya. Cuma 10 doang nih, 10 gitu loh ya. Kemudian coba refresh lagi, Pak. Apa? Yang bagian ini, Pak, PageSpeed-nya. Soalnya dulu saya pakai ini setiap kali refresh itu beda-beda loh Pak hasilnya, ya, Pak. Memang. Hijau. Ya. Ini memang sering beda-beda teman-teman ya. Nah, ini kemarin ya. Tuh, ini kita saya optimasi 33 ya. Saya optimasi lagi jadi lumayan bagus. Nah, tapi kalau saya sebenarnya, saya tuh suka tuh pakai ini teman-teman, pakai Pingdom. Nah, kalau Pingdom Tools, ini ya, pakai Pingdom Tools ini hasilnya soalnya lebih lebih pas kalau menurut saya lah ya. Artinya dia nggak pernah berubah sih. Dia konsisten mas. Kalau ini loh ya, ini termasuk konsisten hasilnya. Kalau PageSpeed tuh kadang kayak gitu, kadang 57, tiba-tiba 76 gitu kan. Nah, harus 80 gitu ya. Ya mungkin pas di sisi ini juga ya, di sisi servernya mungkin pas lagi loadnya tinggi atau gimana ya. Nah, cuman kalau tool Pingdom ini ya kita bisa melihat juga ya distribusi file-file mana yang membuat web kita lemot ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Ya ini ya. Di sini grade-nya kalau menurut Pingdom ini kita masih C ya. Harusnya B atau A ya. Bagusnya B atau A bagusnya ya. Di sini gede filenya, page size-nya semua web ini ya 1,2 mega. Butuh waktu load time-nya kalau di server itu 980 watt millisecond ya, nggak tahu berapa second ini ya. Nah, di sini sama dia kita disarankan biar cepat. Nah, ini nambahin add export headers, kemudian compress komponen with gzip ya. Nah, dan dari sini juga kan ketahuan nih mana yang membuat paling besar ya dari sisi image, font ya dan sebagainya ya. Nah, bahkan di sini kita juga bisa melihat mana yang butuh waktu agak lama di dalam loadingnya ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, nanti dari sini, dari parameter-parameter yang keluar di sini, kita bisa meningkatkan lagi speed-nya, ya. Bagaimana biar lebih kenceng lagi, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini memang, nanti kalian sebagai seorang web developer, ya kalian harus sering buka ini, ya. Jangan sampai nanti kalian itu bikin web itu apa adanya, akhirnya lemot banget, ya. Nanti di sini nanti ada ilmu yang perlu kalian pelajari buat mempercepat web. Itu namanya ilmu tentang caching. Nge-cache ya. Caching. Caching itu butuh teknik, teman-teman ya. Butuh teknik, butuh ini ya, ya istilahnya itu biar benar-benar nanti hasilnya itu bagus itu ada tekniknya ya.
Nah, kalau di sisi saya kemarin ya ketika mencacing ya ini mungkin agak sedikit nimang dikit ya, tapi mudah-mudahan nanti bagi kalian yang di ranah pengembangan web ya, biar nanti kalian lebih bisa tahu bagaimana cara mempercepat website ya. Kalau yang saya lakukan, saya itu pasti pasang plugin namanya adalah WP Rocket ya. Jadi itu plugin untuk istilahnya mempercepat web ya. Mungkin nanti sama Mas Rizal udah dijarin belum WP Rocket? Sudah Pak, tapi individual soalnya dulu saya tanya sekali diajari. Oh gitu, oke ya. Nanti nanya lagi coba ya. Nih ya, pakai WP Rocket seperti itu. Nah setting-settingnya nanti tanya Mas Rizal, biar cepat seperti apa. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting nanti kalian ternyata ya Anda harus naruh webnya di Cloudflare ya. Jadi nanti kalian harus pakai ini, maka namanya Cloudflare ini ya. Nah jadi webnya nanti didaftarkan ke Cloudflare. Jadi nanti kita pakai dari sisi DNS ya, domain name server, nanti kita pakai namanya Cloudflare ini teman-teman ya. Jadi dengan pakai Cloudflare ini sangat drastis teman-teman, sangat drastis. Ini sampai istilahnya tuh apa ya, bisa sampai 5 kali lipat ya. Perbedaan speednya hanya dengan kalau kita cuma pakai WP Rocket aja dibandingkan pakai ini ya, ini bisa lebih 5 kali lebih cepat ya. Nah nih, jadi pakai apa namanya, pakai namanya Cloudflare ya. Di Cloudflare ini, kenapa pakai ini? Karena di Cloudflare ini teman-teman ya, ini nanti ada fitur speed caching juga ya, dan dia bisa connect dengan WP Rocket ya. Dia bisa connect dengan WP Rocket di sini. Nah ini kalau ngomongin teknis lah ya, WP Rocket di settings ya. Nanti di sini di WP Rocket ini kita bisa konekkan dengan namanya Cloudflare. Nah ini yang seneng-seneng coding-coding ini ya. Ini penting bagi kalian teman-teman ya. Nah, di add-on, nah, nanti di sini ada namanya Cloudflare diaktifin di sini ya, seperti itu ya. Nanti kalian bikin akun di sini di Cloudflare ini. Ya, biar nanti parameter speednya ya itu kelihatan, dan di sini pun Anda bisa melihat lagi parameter lagi. Berapa unit visitor dalam 24 jam terakhir ini, berapa total request, berapa yang di-charge ya, berapa mega data yang dilayani sama si server ini ya, berapa yang di-charge juga ya. Nah, ini ya. Nah, maka di sini pun apa namanya kita bisa apa namanya bisa dapat lagi angka-angka untuk metrik. Nah, ini metrik lagi nih ya. Metrik untuk mempercepat web ini kan, loh kan get metrik kan. Anda kalau mau lebih lengkap lagi, update ke Pro katanya gitu ya. Dia dapat metrik yang lebih lengkap lagi. Itulah pentingnya belajar metrik teman-teman ya. Karena metrik ini ya kayak gini ya. Sing pengen metrik lo lengkap boleh bayari Pro ya. Gitu loh ya. Nah, tuh nanti kayak gini teman-teman ya. Tuh ya. Nah, itu teman-teman ya, apa namanya beberapa hal ya yang memang kita harus kuasai teman-teman sebagai seorang desain marketer ya. Jadi biar nanti kalian tuh punya goal ya, punya istilahnya itu tuh apa ya, parameter yang jelas di dalam mengerjakan desain marketer ini ya. Karena ya saya melihat ya teman-teman ya hari ini banyak orang-orang yang dia ngaku sebagai seorang desain marketer ya, tapi dia itu apa ya? Ya asal ini aja, asal ngerjain aja. Dia post aja, posting aja, dia apa namanya tinggal bikin web aja gitu, tapi nggak pernah ngukur ya. Webnya cepat atau enggak, kontennya tuh interaksinya kayak gimana, tingkat interaksinya kayak gimana. Nah, itu tidak pernah sedetail itu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Ini apa namanya secara global, kenapa kita penting belajar metrik ini. Jadi biar nanti hasilnya teman-teman ketika nanti nanganin desain marketing, itu benar-benar hasilnya bisa maksimal ya. Seperti itu. Jadi intinya apa sih? Kalian nggak perlu ngapalin ya, nggak perlu ngapalin apa namanya semua metrik ya yang tadi sudah dibahas sama Mbak Eka Wati, atau mungkin kalian kerjakan sendiri itu. Kalian nggak perlu hafalin itu, nggak perlu hafalin. Cuman kalian perlu pahami aja. Mana kira-kira aku tuh sekarang lagi ngerjain apa nih? Aku lagi ngerjain apa? Lagi ngapain? Maka mana metrik yang harus aku ini apa namanya kuasai? Mana metrik yang aku harus lihat? Itu aja sebenarnya. Jadi kayak tadi ya, ketika saya sebagai seorang web development, ya saya metriknya ini aja wes. Saya nggak peduli tentang konten, saya nggak peduli. Konten saya akan nanya Pak Yunan. Pak Yunan, gimana konten Pak? Wah, gitu nanti saya ya. Iklan. Nah, kalau iklan karena karena yang jadi iklan saya ataupun teman saya, makanya saya lihat adalah metrik di iklannya. Nah, seperti itu ya.
Nah, SEO, nanti saya akan nanya lagi, siapa yang jadi ini SEO? Ya, kemudian saya nanya ke dia, metriknya gimana metriknya? Apa aja yang kau kerjain? Ya, nah itu teman-teman ya. Oke ya, di situ ya teman-teman ya. Nah, oke itu apa namanya sedikit hal apa namanya tentang metrik teman-teman, ya, tentang pengukuran ya. Nah, kembali lagi ya ke topik kita ya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang ini ya, tentang apa namanya, tentang konten marketing ya. Ini luar biasa. Ini apa namanya? Saya sebelumnya ngucapin makasih buat Mas Adika ya. Jadi apa namanya? Ternyata Mas hasil pengerjaan tugasmu dibandingkan materi saya sendiri tentang metrik ini konten marketing lebih lengkap punyamu Mas. Mantap Mas Adika ini Jan, ada. Ya wes, jadi saya pakai apa namanya? Ini ya, punya Mas Adika ya. Betul ya, wah, ini masalah ada semua ya. Nah, jadi ketika kita teman-teman ya, kembali ya ke arah konten ya. Tadi kan kita lagi bahas konten ya, tentang konten marketing ya. Mungkin kemarin kita sudah sama-sama belajar dari Pak Yunan ya, tentang kita pentingnya konten marketing itu sendiri ya. Tapi kan kita tuh bikin konten harus diukur ya, harus dilihat konten kita itu tuh bagus atau enggak gitu loh ya. Salah satunya tadi ya, salah satunya kalau saya sendiri ya, saya ngecek parameter konten itu dari orang yang lihat ya, ngelihat apa namanya konten saya itu sudah berapa orang yang lihat ya, dan juga traffic harian kayak misalnya nih webnya si ini beda lagi nih ya, ini misalnya webnya Harga Academy nih ya, nah di web Harga Academy nih ya, ini web Harga Academy kan, di sini apa namanya saya juga di sini akan lihat teman-teman ya, di dalam traffic ini ya, apa namanya hariannya, ini kira-kira yang berkontribusi ya, banyakin traffic ini apa sih gitu loh ya. Dan ternyata di sini ya kembali lagi ternyata konten itu luar biasa. Konten tuh bagus banget teman-teman untuk dorong traffic. Ini coba lihat nih. Jadi konten cara mengganti versi PHP di SAM ya tanpa saya ulang ya. Ini ternyata yang lain juga banyak ya. Absensi online Google Form ya. Itu juga banyak ya. Ya, apa namanya? Ini konten-konten yang sangat berkontribusi besar banyakin traffic di web saya ini ya. Dan akhirnya itu juga membuat banyak orang yang nanya tentang program kuliah atau setidaknya mereka nanya juga tentang teknisnya. Ini kayak ini. Gimana cara bikin absensi, Pak? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ada seperti itu bagus. Oh, ini bagus ini. Ada interaksi nih. Ada orang yang nanya nih, ya. Bahkan saya lihat ada yang nge-share. Ada yang share juga nih. Nah, gitu ya. Nah, bagus kalau di apa namanya ketika nanti gini teman-teman ya kita apa namanya di ini ya di materinya Mas ini tugasnya Mas Adika beliau bilang ya bahwa di dalam konten marketing itu teman-teman ya itu ada apa namanya punya 4 tipe dan 13 metrik ya. Nah, jadi metriknya itu ada metrik konsumsi ya. Jadi di sini memang lebih ke arah untuk mengukur ya Mas ya. Mengukur seberapa banyak pengunjung atau pembaca yang melihat konten yang kita buat. Kayak tadi saya tuh tadi, ya. Ini orang udah berapa orang sih yang lihat, yang baca gitu kan? Nah, seperti itu ya. Nah, apa namanya? Dan juga nanti dari sisi ini berapa lama visitor itu menghabiskan waktunya di web kita. Nanti ada toolnya nanti, ya. Seperti itu. Kalau di YouTube, ya, itu lebih ke arah berapa jumlah viewersnya, ya. Berapa yang lihat, ya. Nah, seperti itu. Kalau metrik sharing, nah ini berapa orang yang nge-share ya, yang nge-share itu berapa dan sebagainya. Nah, untuk metrik sharing ini ya, kalau di WordPress itu ada tool yang namanya ya bisa melihat berapa orang yang sudah nge-share kita. Kebetulan kalau di sini di punya kami ini di apa namanya Harga Academy ini nggak kami pasang ya, ini kan nggak terlihat ya, kita nggak bisa lihat berapa orang yang nge-share, kita nggak bisa tahu nih ya. Apa namanya? Tapi kita apa namanya? Itu nanti ada pluginnya teman-teman, ada pluginnya khusus ya, ada plugin khusus yang kita bisa kita bisa pasangkan di web kita yang nanti bisa menunjukkan berapa yang orang yang sudah nge-share artikel kita itu ya. Nah, misalnya kayak di sini nih yang kita bangun buat klien kemarin ya, yang forum IALA Plus ya. Ini kemarin si klien minta, "Pak, saya minta tolong, Pak. Kalau bisa, Pak, setiap artikel, Pak, itu harus muncul parameter berapa view orang yang lihat artikel saya." Oh, siapa? Nah, jadi di sini kita pasangkan nih, contoh ini ya. Kita pakai plugin, kemarin saya nggak hafal sih pluginnya apa yang bikin kemarin Mas Bima. Nih ya, di sini nanti akan kelihatan berapa orang yang lihat. Di sini nanti akan kelihatan berapa orang yang lihat. Nah, jadi di sini kita pasangkan nih, contoh ini ya. Kita pakai plugin, kemarin saya nggak hafal sih pluginnya apa yang bikin kemarin Mas Bima. Nih ya, di sini nanti akan kelihatan berapa orang yang lihat.
ya. Views langsung tuh, ya. Jadi parameternya langsung datang di depan, ya. Dan berapa orang yang nge-share nih? Nah, nih, ya. Nih, ini ada pluginnya khusus teman-teman, ya. Biar kita tahu udah berapa orang yang nge-share ini, ya. Nah, jadi ini masuk ke dalam apa? Metric sharing namanya, ya. Metric sharing, ya. Kemudian ada namanya metric lead generation, ya. Metric lead generation, ya, itu adalah sebuah metrik, ya, yang didasarkan kepada berapa banyak pembaca atau visitor yang akhirnya tuh istilahnya tuh dia tuh memutuskan untuk mungkin berlangganan newsletter ke kita atau bahkan ngontak kita, nge-WA kita dan sebagainya, ya. Artinya artinya kita tuh dapat ini ya, teman-teman, nggak dapat visitor doang ya, tapi dapat calon pelanggan. Dia sudah istilahnya tuh ketika dia nge-WA kita, SMS misalnya, nelpon bahkan ya, atau komen itu juga ada yang bilang itu lead ya, atau bahkan ngisi form. Yang paling bagus memang ngisi form paling bagus. Isi form ya. Ngisi form itu masuk ke dalam lead. Ya tadi saya menunjukkan teman-teman ya, di dalam metrik saya tadi ya di yang EBED itu ada yang namanya lead tadi kan, lead sama complete registration. Nah, lead yang saya maksud ketika di webnya saya ya, itu seperti ini misalnya nih. Nah ini ya, saya minta tolong nih pada kalian semua nih, tolong kalian ikut bantu share ini ya, program full beasiswa ini ya. Tolong saya dibantu share ini. Ini insya Allah kalau nanti ada yang ikut, ada yang join, kalian dapat pahalanya ya, dapat limpahan pahalanya insya Allah nanti ya. Ini saya balas langsung Allah insya Allah ya. Nah ini ya, di sini teman-teman ya, ketika ada orang isi form di bawah ini, nih ya, isi form di sini, dia kirim data set ya, maka inilah saya dapat namanya lead ya, saya dapat data kontaknya ini ya, tapi baru lead, belum ya nggak tahu kan nanti lolos atau enggak ya, jadi atau enggak kan belum tahu kita kan, harus diwawancarai dulu lah, ditanya dulu lah, kan seperti itu ya, nah, itu namanya masih lead ya, nah itu namanya lead. Baru ketika di sini namanya metrik pendapatan revenue, ya, mana saya sudah bahas juga namanya revenue, di mana di sini itu sudah dari lead tadi, orang yang tadi daftar, ngisi form, nge-WA, ya, tertarik misalnya dia, maka akhirnya dia belanja, ya, dia transaksi di situ, ya, maka dia jadi pembeli di situ, maka namanya jadi metrik pendapatan, ya. Nah memang di dalam kita bikin konten marketing itu, ya, sebenarnya goalnya di sini, goalnya ya. Ya sebenarnya sih revenue sih, kalau saya juga revenue, ya, biar website bagus kan. Biar nanti dari konten kita bikin, ya akhirnya banyak orang yang akhirnya kontak kita. Kayak contohnya yang Zaidan, yang video yang saya tunjukkan pada teman-teman semua itu, ya. Itu kan kita kan lebih ke arah konten kan, kita lebih ke arah kasih tahu orang perlengkapan apa aja yang harus Anda bawa ketika berangkat umroh, toh kan seperti itu. Tapi dari sana kan banyak lead masuk tuh. Nanya, akhirnya deal, nah kayak gitu loh ya. Itu kan artinya dari konten aja tanpa kita iklan, ternyata bisa menghasilkan pendapatan ya. Namun pada umumnya teman-teman ya, pada umumnya ada metrik-metrik yang perlu kita ukur di dalam konten marketing ini ya. Yang pertama adalah tentang overall traffic ya. Jadi seberapa banyak orang itu masuk ke web kita ya. Traffic ya. Nah traffic ini yang penting banget ya. Karena kayak ya tadi ini saya bilang tadi ini ya. Ini kalau misalnya web saya ini harga gede ini, ya, ini saya akan marah. Saya akan marah pada tim saya kalau dalam sehari yang masuk cuma 5, 10, itu saya marah. Kok cuma sedikit ngapain ini gitu loh, ya? Nggak dapat apa-apa kita, ya. Wong 100 orang aja yang masuk per hari aja masih belum tentu kita dapat yang nanya gitu loh ya. Apalagi cuma 5, 10 kan? Nah, seperti itu ya. Dan ini kalian bisa pakai namanya Jetpack ya. Jetpack Set Stats bisa diinstal nanti di WordPress-nya untuk bisa mengukur ini. Atau kalian bisa pakai namanya Google Analytics ya. Ini ya. Nanti soal juga di materi ini kita akan belajar ini tentang Google Analytics nanti di pertemuan keberapa ya? Pertemuan besok kayaknya ya, pekan depan kayaknya. Kita akan belajar Google Analytics kayaknya tuh ya. Paling enak pakai ini memang. Google Analytics ya. Kenapa? Karena Google Analytics ini dia lebih detail teman-teman ya. Lebih keren. Seperti ini ya, bentar, ini Google Analytics saya yang baru nih, mana baru saya upgrade ke versi 4 ya. Dari sini ya teman-teman kita bisa melihat nanti dari sisi demografinya ya, dari sisi interaksinya ya, kemudian acquisition-nya juga ada di sini ya. Dan
Ya, ini apa namanya lengkap banget teman-teman di dalam Google Analytics ini ya. Bahkan berapa orang yang tadi masuk web kita ya, secara real time pun, ya, ini real time ini ya, real time ya. Saat ini ada berapa orang yang masuk ke web kita pun akan ketahuan ya. Ada berapa orang ini apa namanya? Ada berapa orang yang masuk ke web kita dan dari mana aja? Kelihatan dari Medan, dari Sumatera Selatan, ya dari ini daerah sini nih paling banyak nih ya. Kalimantan, udah banyak ya, Makassar, tuh lihat. Coba kalian masuk ke webnya harga gede coba, ini muncul di sini, wing gitu. Entah dari mana gitu ya. Nah ini ya, nah, Depok, ini Depok kok di sini, Depok di sini loh. Ini aneh nih Depok di sini nih, ya. Apa namanya? Nah ini teman-teman ya. Nah nanti akan kelihatan ini bagus banget ya. Apa namanya? Dan di sini ya, apa namanya? Di sisi kita, di sisi istilahnya ini teman-teman ya, Google Analytics ini ya karena kita bisa lihat juga itu traffic datang dari mana aja ya. Apakah mau dari iklan, apakah dari konten, nah kayak gini ya, dari direct ya. Direct itu orang yang ketik langsung ya, enter ya. Google ya itu mungkin dari Google Ads misalnya. Ini bisa jadi mungkin dari iklan FB dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Ini apa namanya? Kita bisa tahu nanti teman-teman dari mana aja dia datang ya. Berapa jumlah apa namanya? Kunjungannya per hari dan sebagainya juga lebih lengkap, lebih detail. Kemudian CTR, click through rate ya. CTR itu lebih ke arah apa namanya? Bagaimana tingkat ini ya orang yang ngeklik ya, ngeklik di web kita ini ya, seperti itu ya. Jadi apa namanya? Artinya ketika misalnya di konten kita tuh ada link pembelian misalnya, ada tombol misalnya, buy misalnya kayak gini nih ya. Contohnya misalnya apa namanya? Kayak gini. Nah, ini ya. Anggap aja ini konten nih, ya. Anggap aja ini konten, ya. Anggap aja ini konten. Orang ke bawah seperti ini, ya. Nah, di bawah ada tombol seperti ini nih. Nah, ini ya. Nah, tombol apa nih namanya? Tombol untuk dia nanti apa namanya? Daftar dan sebagainya, ya. Nah, nanti bisa dihitung, ya. CTR-nya nanti berapa, ya. Seperti itu nanti bisa juga, ya. Bounce rate, ya. Bounce rate itu adalah lebih ke arah berapa tingkat orang yang terpantul ya. Terpantul artinya tuh ketika dia masuk ke web kita, terus dia nggak buka apa-apa lagi, terus dia keluar. Set. Nah, seperti itu ya. Itu bonus rate teman-teman ya. Jadi bonus rate itu misalnya gini, ada orang googling nih, ya kayak gini misalnya, googling kursus gitu ya, kursus digital marketing bersertifikat misalnya enter gitu kan. Nah, ketemu misalnya di sini apa namanya? Ada nih artikel tanya digital ini kan. Saya buka ini 7 top ini ya. Saya buka ini seperti itu. Nah, ketika saya ini ya, saya buka-buka ini ya kan. Nah, saya baca-baca ini ya. Nah, bahkan cuma bentar ya, terus saya keluar karena mungkin nggak sesuai dengan yang saya butuhkan, maka nanti bounce rate-nya tingkatnya tinggi ya. Nah, semakin tinggi ya tingkat bonus rate itu memang sebenarnya kurang bagus ya, harus agak rendah nilainya. Ya cuman memang kalau untuk weblog gitu ya, weblog kayak gitu itu tuh memang dari sisi bonus rate tinggi banget ya. Bisa sampai 80-90% ya. Normalnya segitu normalnya. Karena ya kebanyakan kayak gitu sih. Orang googling nemu, buka, keluar gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah time on page. Berapa orang itu bertahan, ya, bertahan di apa namanya di halaman tersebut. Mungkin dia baca-baca dan sebagainya, gitu ya. Nah, di sini ya untuk time on page dan juga ini scroll depth atau heat map, ya, ini kita bisa istilahnya cek dengan tool namanya Hotjar. Ada yang tahu Hotjar di sini? Hotjar? Pernah dengar doang, Pak. Nah, dengar doang ya. Nah, Hotjar tuh contohnya seperti ini, teman-teman semua ya. Apa namanya? Saya tunjukkan Hotjar ya, guys ya. Jadi biar apa namanya kalian tahu ya seperti apa. Ini Hotjar. Nah, kelihatan belum Hotjar di situ? Kelihatan, Pak. Nah, Hotjar ini bagus banget ya. Ini untuk kita mengidentifikasi ketika klien masuk web kita, mana aja yang diklik sama dia, ya. Kemudian dia ngapain aja, akan kelihatan ya. Ini contohnya ya, apa namanya? Di kita di ini di Web Harga Academy ya, heatmap ya, misalnya heatmap nih.
Nah, di heat map ini teman-teman semua ya. Nah, ini ya, di sini saya ngeset nanti memang kita harus ngeset per halaman mana yang akan kita pasangkan apa namanya istilahnya itu tracking ya, tracking untuk heat map yang mana. Ya, di sini yang saya penting adalah ini halaman kerusuhan sama beasiswa. Kenapa? Karena dua ini saya iklankan. Ya, dua ini saya iklankan. Maka saya harus mengetahui apa namanya tingkah laku orang ketika dia lihat iklan saya harus masuk ke web saya, ya ngapain aja di halaman itu. Misalnya ini ya, halaman kesonan ini ya. Apa namanya nanti heat map nanti kayak gini teman-teman. Dia bisa recording, dia bisa record apa namanya tingkat aktivitas orang di halaman tersebut. Ini kayak gini ya. Tuh ya. Nah, nanti kayak gini. Ternyata ya menurut apa namanya? Menurut si ini ya, menurut si Hotjar ya, ketika orang masuk ke dalam sini ya, ternyata tidak ada data yang hingga apa namanya hingga saat ini ya, belum ada yang diklik ya. Jadi dia tuh apa namanya? Ini kan kita klik ya, ngomongin klik kayak gini ya. Ternyata belum ada yang diklik sama si customer ya atau si klien. Tapi kita juga bisa lihat dari move itu perpindahan ya. Nah, ternyata movement, nah nih. Wow, orang itu, ya, dia pindah ke sini, mungkin lihat itu kali ya. Harus ke bawah. Ini yang di desktop, ya. Kita bisa pindahkan ke mobile, dan mobile lebih banyak, ya, dibandingkan desktop, karena hari ini lebih banyak orang yang buka dari handphone, kan. Nah, di handphone kita bisa melihat nih, ya. Nih, orang, dia yang mencet ini juga banyak nih, 7%, ya. Kemudian, apa namanya, kita lihat ke bawah lagi tab-tab yang ini dia di sini dia ngetap-ngetap ke bawah set gitu kan. Nah, ini dia mulai sebenarnya itu ada klik sebenarnya, tapi kliknya kan ini klik yang nonton YouTube mungkin ya. Dibuka YouTube-nya dibukalah ini ya. Yang dua ini nggak ditonton ya. Nah, apa namanya? Terus ini orang buka ini ya, buka ini ya. Tapi yang ngeklik ini nggak ada. Ini nggak ada nih. Aduh, nggak ada yang diklik ini ternyata. Gitu ya. Kayaknya mungkin bahasanya masih yang bawah ini kurang menarik kali ya. Nah, gitu ya. Nah, ya nggak. Ini kan kita bisa ngasih dari situ ya. Nah, karena kan tab ya. Tab sama apa namanya. Mungkin memang bukan klik ya. Tapi kan tab ya kalau di HP ya. Scroll. Kita juga bisa ngelihat nih. Apa namanya. Orang nyekrolnya. Nah, nih. Yang merah. Yang hot. Yang sering di scroll orang. Ya, kuning-kuning ini mungkin nggak apa namanya dari tadi kan dia dari ini ya 15 sampel ya. Yang merah ini yang semakin banyak orang yang nyekrol ke sini. Yang ini kuning ini agak yang apa sudah menengah ya, nggak semuanya sampai sini. Yang kuning nggak makin banyak, makin dikit ya. Nah, yang apa namanya makin hijau, nah ini ke sana ternyata makin ke bawah makin hijau, makin biru. Nah, ternyata di sini nah ini udah sepi ya. Maka di sini saya bisa melihat, mungkin di sini harus saya tambahkan lagi elemen. Ya, biar mendorong orang bisa ke bawah lagi sampai sini nih. Karena sampai sini kok sepi nih, ini adem ini. Ini cold. Adem itu artinya mungkin orang nggak sampai sini. Ya, malah ini nggak diklik gitu loh. Ya, ini nggak diklik sampai sini. Atau mungkin masih belum menarik. Bahasa data masih belum terlalu menarik mungkin. Ya, itu bisa banget. Ya. Dan yang paling hebat dari Hotjar apa? Recording. Nih lihat. Hotjar bisa merekam aktivitas orang yang masuk web kita. Contohnya apa? Ketika dia masuk ke dalam ini, masuk ke dalam konten cara mengganti versi PHP di SAM tanpa install ulang, ya. Orang ini, nah ini ya, tadi saya bilang time on page ya, lama mas, 8 menit, ya, diupin 8 menit dia, ya. Nah, apa yang dilakuin? Kita lihat, kita play ya. Nah, kita play ya. Di sini nanti kita bisa menonton. Orang itu ngapain di sini? Coba lihat nih. Nanti ini jalan tuh. Tuh kan? Tuh. Nah gitu dia lagi baca, lagi belajar nih kayak ini. Gitu kan. Ini kayaknya sambil praktek nih kayak ini. Ya. Ini kayaknya kalau diem dia sambil praktek kayak ini. Ya. Dia diem. Dia ke bawah lagi. Ya. Nah. Bentar ya. Ini sambil dipahami mungkin sama dia. Terus ke bawah. Ya. Bawah lagi. Nah, ini orang loh ini. Ini bukan saya loh ya. Ini tangan saya di sini loh. Ya. Ini orang ini ya, ini rekaman orang ini ya. Nah, ini saya nggak ngapa-ngapain ini, wes ya. Nih, keren kan? Keren banget. Maka kalau Anda punya web, pasang Hotjar ya. Biar kalian tuh tahu orang di web tuh ngapain aja. Maka kalian bisa mengoptimalkan mana bagian-bagian yang menurut kalian masih lemah ya. Yang perlu ditingkatkan lagi berarti ngeklik.
Nah, gitu loh ya. Ini kan parameter yang penting di konten tuh kayak gini, guys, ya. Nah, gitu. Paham ini ya, guys ya? Oke ya. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Ini termasuk panjang nih ya. 8 menit termasuk panjang ya. Ada yang dia apa namanya? Ada yang dihojar tadi ya. Di hojar ini ya. Dia ada yang di sini cuman apa namanya? Cuman 32 detik. Ada juga cuma 32 detik juga ada yang di sini ya. Nih, nggak tahu nih 32 detik kapan aja dia di sini ya. Mungkin nggak sengaja kepencet kali ya. Ya. Ada doang dulu. Saya tuh ini gini sih kayaknya dia nggak belajar ini ya. Wah, baca-baca doang, santai aja deh, save aja mungkin kali ya. Nah, ini kan. Itu doang dibaca ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi ya kan. Atau mungkin dia sudah paham, tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin dia masih miss ya. Dibaca lagi sama dia ya. Seperti itu ya. Oh, oke mungkin gitu paling ya. Oh, iya 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 iya. Oke, udah paham. Oke. Nah, misalnya gitu kan. Udah, dia nutup. Udah selesai. Nah, gitu guys. Keren ya. Ya. Nah, ini parameter buat salah satu Hotjar ini buat ngecek juga teman-teman di halaman yang ada kontennya atau ada sesuatunya itu eh, orang itu ngapain aja ya. Nah, ini ya heatmap. Social share tadi ya, share organic ranking ya. Ini lebih ke arah apa namanya? Istilahnya itu di sisi SEO-nya juga ya. Jadi ketika di googling dan sebagainya ya, ketemu misalnya akhirnya tuh ngefek kepada traffic secara organik tanpa iklan ya. Jadi organic traffic ini ya organic ranking ya. Ini memang nanti jatuhnya lebih ke arah bagaimana sebuah konten yang kita bikin yaitu bisa muncul di halaman pertama Google di situ ya. Dan tanpa perlu iklan di situ dan akhirnya ngefek ke traffic ya. Lalu kemudian brand market share ya. Nah, ada juga lead, conversion rate, subscriber ya. Sampai di sini ada namanya customer acquisition cost di sini ya. Nah, itu teman-teman semua ya. Banyak ya. Ini ya, apa namanya? Metrik yang perlu kita pahami teman-teman ya. Nah, tapi pada intinya adalah sebagai seorang digital marketer ya, kalian harus di sini ya mengerti kalian itu lagi di mana posisinya. Kalian lagi ditugasin ngapain ya. Karena gini guys, karena jarang seorang digital marketer itu nanganin ini semua. Jadi yang udah ditulis Mas Adika, ditulis Mbak Kawati, ditulis Mas Rabadan Eka, ya, ataupun teman-teman yang lain, ya, itu tuh ini kan apa namanya semua metrik di dalam pekerjaan digital marketer. Tapi pada prakteknya, ya, ya apa ya teman-teman ya, nggak ada seorang digital marketer yang sakti madraguna yang dia bisa semuanya kayak gini. Dia bisa SEO, dia bisa email marketing, dia bisa bikin konten, dia bisa bikin web, ya, dia bisa bikin video. Itu memang jarang, ya. Cuma harapan saya di sini, bagian teman-teman di sini semua nih, ya, ini memang kalian kita didik, ya, itu biar kalian tuh paham ini semua, ya. Ya biar apa? Nanti kan mungkin ketika nanti kalian menjadi seorang desainer marketer ke depan, ya nggak tahu. Mungkin nanti kalian di sana menjadi seorang hanya fokus ke analisis, ya. Mungkin ada yang berfokus hanya bikin web, ada yang berfokus bikin konten tok. Tapi bisa jadi kalian nanti terima rezeki. Kalian disuruh ngerjain semuanya. Itu juga ada, ya. Semuanya ya kamu kerjain ya. Bikin web, bikin konten, email, semuanya kamu. Wah, wes. Ya nggak apa-apa. Tapi kan minta gaji yang tinggi kan gitu kan, guys ya. Gitu ya. Nah, tapi apa namanya satu hal ya, satu poinnya adalah kalian harus kompeten dulu, ya. Kalian harus bisa dulu. Jangan kalian tuh bisa semuanya tapi ampang, ya. Itu jangan sampai. Nah, dari mana parameternya? Kalian bisa atau enggak dari sini. Kalian memahami parameter-parameter ini, ya. Gitu teman-teman semua ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan dulu. Monggo silakan. Monggo, guys. Ada pertanyaan nih? Tuh, bener pertanyaan nih. Oh, yang Mbak Beta kemana Mbak Beta? Nggak Mbak Beta nih? Izin Mbak Beta ya? Iya Mbak Kawati. Ya, tidak masuk. Yang masuk sekarang Mas Ega. Oh Mas Ega, ada Mas Ega tuh. Oh iya Mas Ega ada ya. Menurut Mas Ega, lama nggak jumpa kita ya, kayaknya ya. Oke ya teman-teman ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, jadi itulah tentang metrik teman-teman ya. Jadi jangan anggap ini sulit ya, jangan anggap ini sulit ya, karena ini nanti menjadi
istilahnya apa namanya nilai lebih kalian di dalam menangani digital marketing, biar kalian itu tahu ya endingnya itu harus dapat hasilnya seperti apa. Karena gini, saya mau curhat nih ya. Saya kalau nangani iklan seperti ini, saya lagi nangani iklan ini ya saya refresh ini ya. Saya nangani iklan seperti ini ya. Ketika di sini ya belum ada ini, oh alhamdulillah ada lead 1 guys, ada lead 1. Wah, aku udah sebahagia nih. Alhamdulillah lead 1 artinya apa? Dia sudah daftar, ya. Dia masuk, dia apa namanya? Dia itu kalau di sistem ini pasti dia sudah melakukan namanya pembelian. Kita lihat ya, ntar ya teman-teman ya, ntar ya. Sebentar aja, ntar. Ya. Nah ini ya. Jadi ketika tadi dia sudah ada tulisan lead di situ 1 ya, maka di sini ya dia sudah melakukan order di sini ya. Ntar kita lihat ya, ntar ya. Saya masuk ke dashboard ya, sebentar. Saya masuk ke dalam apa namanya penjualan kayaknya ya, ntar. Penjualan di sini kita lihat ya. Nah ini kan, oh ini saya sendiri ya. Oh tadi lead apa ya? Saya teman-teman ya. Saya lihat dulu ya. Tadi leadnya apa? Nah, ntar. Ini lead yang ke sini, lead yang bayar di sini. Iklan saya yang, oh, sorry guys, saya lihat ini sing coding for kids kemarin. Aduh, salah saya. Aku bahagia guys. Ini yang coding for kids kemarin ini ya. Salah ya. Saya kembali ke iklan dulu, ntar ya. Ini kan ini coding for kids. Ya toh. Oh, bukan ini ya. Tapi yang lagi saya lagi saya kerjakan tadi hari ini adalah yang lead-nya yang ini tadi guys. Nah ini ya, ini masih belum ada lead di sini ya. Ini masih belum ada lead. Tapi yang ini yang biasa sudah ada 1 ya. Complete registration di sini 1 ya. Dan di sini saya bisa melihat dari mana? Dari sini guys ya. Dari saya punya aplikasi namanya ini app.wwa.com ini ya. Coba nih, ada yang udah tahu nih belum? Tuh lihat. Nih. Saya bisa ngecek HP-nya CS. Saya bisa ngecek HP-nya CS, guys. Saya screenshot. HP-nya entah di mana, saya nggak tahu. HP-nya saya nggak tahu di mana, saya nggak paham itu. Ya. Tapi saya bisa ngecek di sini. Ntar ya, saya akan cek di sini. Nah, ini. Ya. Ini Mas Ega. Oh, ini siapa nih Ega nih? Ini Mas Ega kita ya. Dia tadi ngirim nih, voucher pulsa nih kayaknya nih. Atau apa nih? Nah, ini ya. Nah, ini. Jam 8.34 nih ya. 8.34 ini ada yang barusan daftar nih. Nah ini loh ya. Oh tapi nggak kelihatan di bawah ya. Nah ini ada yang ketika ada lead masuk teman-teman. Ini otomatis sistem nge-WA langsung otomatis. Seret. Nah seperti itu ya. Jadi nanti di di WA-nya Mas Yunan dan juga di WA CS kami itu muncul notifikasi ada yang ngisi form di situ ya. Nah itu bisa artinya akhirnya gini. Akhirnya cocok nanti. Di sini nanti berapa? 1 atau 2. Di sini harus juga sama, 1 atau 2, harus mirip, harus cocok. Kalau nggak cocok, ada anomali di situ, ada yang salah di situ, ya. Saya bisa ngecek dari situ, ya. Atau saya bisa ngecek juga dari sini. Saya bisa ngecek dari namanya kadra form, ya. Kemudian saya masuk ke form, saya bisa cek juga di sini untuk mencocokkan apakah memang betul ada yang masuk atau enggak, ya. Nah, ini yang beasiswa itu dari sini. Ini ya, full beasiswa ya. Nah, di entry di sini teman-teman ya, entries ya. Oh, 2019 ya? Nah ini, tanggal 25 Juni ini kan, dapat 34 ini kan. Nah ini, ada nama tadi namanya Susinta Warawati, ya, dari Garut, ini barusan daftar, ya. Lead masuk 1, karena saya baru iklan semalam. Saya baru iklan jam 12 malam, ya. Jadi yang tanggal 24 ini masih belum, ya. Ke bawah ini masih belum, ya. Nah, yang ini yang, setelah saya iklan, baru 1 yang masuk. Nah ini cocok nih dari sini. Paham ya di sini guys ya. Nah, inilah kenapa pentingnya kalian paham parameter ini, ya. Jadi nanti di FB Ad nanya ke Pak Didin. Pak Didin, tolong dong Pak Didin, saya diajarkan Pak Didin cara nyeting goal itu gimana. Nah, gitu lah ya. Cara nyeting goal gimana, jadi nanti biar cocok. Karena kalau kalian nanti parameter goalnya adalah berupa link, kayak gini ya, link klik, ya. Nanti kalian akan susah nyocokkan data. Berapa yang masuk, berapa yang sudah register, karena kasusnya nyocokin data, ya. Tapi ketika kita pakai yang lead atau computer registrasi seperti ini, nanti akan kelihatan akan cocok banget. Berapa yang udah bayar,
berapa yang baru daftar, itu kan cocok banget semuanya ya. Dan itu semuanya ada alat trackingnya guys ya. Ada tool trackingnya. Bocorannya adalah saya pakai nama ini. Saya pakai namanya Pixel Caffeine. Ini ya. Saya pakai Pixel Caffeine. Nah, di Pixel Caffeine ini saya bisa ngeset parameter ya. Ketika orang nanti masuk ke dalam halaman tertentu, maka itu dianggap convert ya, dianggap itu goal ya. Jadi ketika di sini ya, di Pixel Cafe ini ya, saya mendefinisikan ya, ketika orang masuk ke dalam ini, orang masuk ke dalam halaman ini, halaman konfirmasi shortcode yang ini ya, ini nanti dia saya anggap dia close di sini, konversinya terjadi kayak gini loh. Jadi ketika orang masuk ke halaman ini ya, nah ini ya, masuk ke halaman ini, terima kasih, nah ini ya. Ini dicatat dia goalnya adalah sudah melakukan registrasi ya, seperti itu. Dari mana? Halaman ini itu ketika orang tadi ngisi form, pencet submit kan, submit nanti ngarah ke sini, ngarah ke halaman inilah. Halaman inilah yang saya set menjadi sebuah goal dari adanya lead masuk. Nah, gitu guys ya. Nah, itu dia ya. Asik kok, bermain kayak gini asik banget ya, serius ya. Karena kalau kalian nggak paham kayak ginian, aduh nanti kalian tuh bingung goal dalam marketingnya nanti seperti apa ya, seperti itu guys ya. Cuman kayak gini saya ya deg-degan nih, aduh ini belum ada lead ya Allah gitu ya. Ini sudah habis berapa orang nih ya? Ini sudah habis, tapi masih 19.000. Ya alhamdulillah sih sama sih, sewu. Kalau ini nanti sudah habis sampai mungkin 200.000, 300.000 dan nggak ada lead, saya pusing saya. Ya. Oke teman-teman, paling itu aja dulu dari saya hari ini ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan hari ini kalian semakin memahami ya tentang metrik ini. Ya, insya Allah nanti pekan depan kita akan baca tentang Google Analytics, insya Allah ya. Tapi syaratnya saya minta tolong pekan depan tugasnya untuk pekan depan tugasnya adalah tolong kalian siapkan satu web yang ada di hosting. Ya. Kalian siapkan satu web yang ada di hosting, web sendiri, bukan Blogspot, bukan WordPress, ya. Tapi web ada di hosting, kalian bisa ngomong ke Mas Rijal, atau mungkin pakai akun hosting yang kemarin yang udah dibuatkan, ya. Dan webnya harus sudah work ya lah ya, minimal ada satu halaman yang homepage itu sudah ada, ya, seperti itu, ya. Jadi tolong PR-nya adalah selama seminggu ini kalian develop web, kasih di hosting. Kalau perlu kalian investasi, beli domain sendiri, beli hosting sendiri ya, murah, bisa di Niaga Hoster kayak gini ya. Saya nggak pakai link affiliate tuh ya, saya nggak pakai link affiliate ya, seperti itu ya. Kalian bisa beli di sini di Niaga Hoster, cari yang pakai paling murah nggak apa-apa ya. Pakai yang paling murah, yang ini, yang hosting yang WordPress hosting ini loh ya, ini murah nih ya. WordPress hosting ya, seperti itu ya. Kalian beli domain hosting di sini seperti itu setahun ya. Ini kan murah kan tuh loh. Ini WP pelajari loh. Atau WP personal aja deh. Ini cuma 26.000 per bulan toh. Murah banget loh guys. 26.000 per bulan. Itu kalian makan itu kan sehari berapa sih? 20.000 kan? Nah, ya toh. Ini cuma 26.000 per bulan ya, murah ya. Beli ini aja ya, seperti itu. Kemudian tadi saya minta tolong pada kalian untuk ini ya, mempromokan ini teman-teman ya, program full beasiswa ini tolong di-sharekan ke banyak orang ya, mudah-mudahan banyak yang ikut ya, seperti itu. Dan kalau perlu ya, saya minta tolong pada kalian juga untuk bisa bantu kami untuk jual ini, kursus singkat digital marketing online ini. Nah ini nanti ketika ada teman kalian, sahabat kalian join ini, maka kalian akan dapat fee komisi 1 juta rupiah per siswa, per anak ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian nanti masuk dulu ke sini dulu ya. Anda masuk dulu ke masuk ke sini dulu ya. Masuk ke dalam member ya .argaacademy.com ya. Masuk ke sini dulu untuk nanti kan dapat link affiliate. Jadi ini sudah saya bangunkan namanya link affiliate. Kalian nanti register di sini ya. Kalian register dulu, daftar dulu nama Anda dan sebagainya ya. Kalian sudah daftar ya, nanti kalian login seperti itu, seperti ini ya. Nanti di sini ada namanya afiliasi ya, ada link afiliasi di sini. Nanti di sini ada link di sini, ya ada link di sini.
Nah, kalian di sini ada namanya kursus ini ya, yang bisa tatap muka, bisa yang online. Download di sini. Nanti akan dapat link seperti ini. Nah, link ini Anda copy aja yang ini yang atas ini. Anda paste, nanti jatuhnya nanti seperti ini ya. Nah, nanti masuk ke sini guys. Nah, gitu ya. Ketika ada orang nanti ke sini ya, ngeklik link ini misalnya, dan dia belanja, maka kalian akan dapat uang fee 1 juta rupiah ya. Cuma nanti kalau bisa link ini nanti kalian kecilkan dulu ya, disingkat dulu, dikecilkan dulu biar orang nggak tahu kalau ini adalah affiliate ya. Kalian nanti pakai namanya ini bit.ly ya, pakai bit.ly ya, pakai bit.ly biar apa? Biar nanti orang nggak tahu kalau itu ada link affiliate-nya ya, dipersingkat dulu linknya. Oke, gitu ya. Jadi silakan kalian bantu jualan produknya kampus kalian ini ya seperti itu, dan nanti kalian langsung bisa nanti ke track nanti ya, siapa yang dapat 1 juta, siapa yang nanti akan dapat ya, ada ininya, ada istilahnya trackingnya ya. Oke, gitu aja dari saya, terima kasih, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iklan di Instagram. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.